Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Royhan Alamsari. Saya guru pendidikan agama Islam di SD Islam Al-Azhar 13 Rawamangun, Jakarta Timur, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan BITS 3 tahun 2025 di LPTK Win Syarif Hidayatullah Jakarta dengan NIM 24500111127. Pada hari ini Jumat 10 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran pendidikan agama Islam di SD Islam Al-Azhar 13 Rawamangun kelas 5 dengan tema menerjemahkan dan memahami kandungan surat Al-Maun menggunakan metode Problem Based Learning atau PBL. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik anak-anak yang soleh-solehah. Alhamdulillah, kita bertemu lagi dengan pelajaran. Iya, tepuk tangan dong untuk kalian semua. Bagaimana kabarnya anak-anak? Sehat semua ya? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Aku bahagia. Oke, baik anak-anak. Sebelum kita mulai belajar, kita mau ice breaking dulu ya. Oke, nanti anak-anak silahkan lihat yang berikut ini, lalu coba tebak warna ya. Hitam, bukan kuning. Oke, ini kuning, bukan biru ya. Oke, terus merah atau hijau? Oh, coklat. Oke, ini merah bukan? Oke, baik. Terus? Oke, baik. Tepuk tangan dong untuk kalian semua. Oke, baik. Pak Guru mau lihat dulu murid yang paling tertib ya. Murid yang paling tertib, yang paling soleh, yang paling solehah ya. Ingat anak-anak, seperti yang sudah biasa Pak Guru sampaikan, ciri-ciri murid tertib. 1, kakinya di bawah meja. Nih, Pak Guru lihat dulu nih yang kakinya di bawah meja. Oke, nih kursinya boleh digeser dikit ya. Baik, bagus, pintar. Kalian anak-anak hebat, cerdas semua ya. Kakinya di bawah meja. Yang kedua, posisi badannya lurus. Nih, yang udah lurus nih, alhamdulillah. Pintar-pintar semua nih. Anak murid Pak Guru nih. Bagus, pintar. Yang ketiga adalah tangannya dilipat di atas meja. Wah, udah bagus, udah pintar. Lalu mulutnya ditutup. Oke, pintar sekali ya, bagus. Baik, anak-anak semua, kita akan membaca doa belajar dulu ya. Doa belajar dipimpin oleh ketua kelas ya. Ketua kelasnya boleh maju ke sini ya. Oke, ikuti dengan suara yang lantang ya, dengan niat yang ikhlas karena Allah Ta'ala. Silakan. Sikap berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman
Rabbis rahlil sadari wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Sudah. Baik, terima kasih kepada Marsha yang sudah memimpin doa dengan baik ya. Sebagaimana yang sudah pernah Pak Guru kasih tahu kepada anak-anak semua, bahwa hari ini kita akan belajar tentang surat Al-Ma'un ya. Baik, sebelum kita mulai belajar lebih lanjut, lebih dalam, maka Pak Guru ingin sampaikan terlebih dahulu apa tujuannya kita belajar surat Al-Ma'un ya, itu dulu ya. Nah, ini Pak Guru sampaikan kenapa kita belajar surat Al-Ma'un. Tujuannya adalah pertama agar anak-anak yang soleh-solehah bisa membaca surat Al-Ma'un dengan tartil, yaitu sesuai dengan tajwidnya, sesuai dengan panjang pendeknya, dan sesuai dengan kaedah-kaedahnya ya. Berikutnya anak-anak, tujuan berikutnya adalah nanti anak-anak bisa menerjemahkan surat Al-Ma'un baik secara potongan-potongan ayat ataupun secara ayat penuh, satu ayat satu ayat. Jadi nanti anak-anak bisa mengetahui arti surat Al-Ma'un ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4, ayat 5, ayat 6 sampai ayat 7 ya. Tujuan berikutnya kita belajar surat Al-Ma'un ini adalah agar anak-anak yang cerdas ini, yang pintar ini, yang soleh-solehah ini memahami kandungan surat Al-Ma'un. Dengan kita memahami kandungan surat Al-Ma'un, maka kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga setelah kita amalkan, maka kita akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sudah mengerjakan amal soleh dan akan diberikan pahala yang berlipat ganda kepada kita. Yang tahu arti Al-Ma'un. Ayo. Kan nama suratnya surat Al-Ma'un. Al-Ma'un itu artinya apa? Apa? Barang-barang berguna, pintar, cerdas. Siapa lagi? Ada? Ada lagi yang lain? Boleh dibilang barang-barang yang berguna, boleh juga barang-barang yang berharga. Boleh juga barang-barang yang penting, barang-barang yang bermanfaat. Bagus, pintar. Oke, bagus, pintar sekali ya. Oh, cerdas itu. Baik, siapa yang tahu surat Al-Ma'un itu terdiri dari berapa ayat? Oke, boleh tunjuk tangan dulu ya. Berapa ayat? 7 ayat. Kamu berapa ayat? 7 ayat. Itu berapa ayat? Bagus, pintar. 7 ayat ya. 7 ayat ya. Anak-anak, kita akan mulai belajarnya. Silakan lihat ke layar ya. Silakan amati surat Al-Ma'un berikut ini ya. Baik. Anak-anak, Pak Guru minta untuk mengamati, untuk melihat yang ada di layar saja. Jadi anak-anak, bukunya boleh ditutup dulu ya. Nanti boleh dibuka kalau Pak Guru berikan instruksi untuk membuka ya. Biar kita fokus semua ya. Baik. Fokus. Fokus, fokus, fokus. Baik. Anak-anak, Pak Guru akan bacakan dulu surat Al-Ma'un. Anak-anak silakan amati, lihat tulisannya dan dengarkan baik-baik sehingga kalian tahu bagaimana cara membaca surat Al-Ma'un yang tartil. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 1 2 3. A'udzu billahi minasy
Bismillahirrahmanirrahim. Bagus. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. 1, 2, 3. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin. Alladzina hum an sholatihim sahun. Alladzina hum yura'un. Wa yamna'unal ma'un. Wah, pintar sekali. Tepuk tangan dong untuk kalian semua. Kita akan melihat sejauh mana pemahaman kita terhadap materi surat Al-Maun ini, ya. Anak-anak boleh membuka bukunya dulu ya. Silakan dibuka bukunya. Halaman 51. Ya, halaman 51. Silakan dilihat. Kamu nggak punya buku? Udah berdoa aja. Mana? Oke. Boleh langsung dikerjakan dan kita ini diskusi ya. Jadi anak-anak nanti diskusi dengan teman kelompoknya. Ya, boleh melihat bukunya ya. Di jawaban-jawabannya ada di halaman-halaman sebelumnya. Boleh dilihat, silakan. Halaman 51 ya. Diskusi kelompok ya, diskusi kelompok. Tapi suaranya jangan keras-keras, nanti bisa mengganggu temannya. Oke, baik, boleh. Wah, ini Kairi tadi pintar banget. Cerdas, kayak gitu dong setiap hari ya. Pak Guru senang kamu pintar ya. Oke, baik, boleh nak, silakan dikerjakan. Oke, baik anak-anak. Kita coba melihat dulu apakah hasil diskusi kalian itu sudah bagus atau ada hal-hal yang perlu kita perbaiki. Ya, baik. Kelompok yang ingin membacakan nomor 1 boleh tunjuk tangan dulu. Perwakilan aja ya. Kairi deh, boleh Kairi, silakan. Ya, sebentar. Baik. Kelompok yang ingin membacakan nomor 1 boleh tunjuk tangan dulu. Perwakilan aja ya. Kairi deh, boleh Kairi, silakan. Ya, sebentar. Anak-anak semua silakan perhatikan tulisannya, perhatikan soalnya. Kalau umpamanya nanti benar, maka kalian tulis checklist ya. Oke, baik, silakan Kairi. 1. Arti kata yukazibu biddin. Yukazibu adalah mendustakan. Oke, yukazibu artinya mendustakan. Benar. Sekarang kelompok yang ini dulu.
Menghardik Menghardik adalah apa kata apa? Benar atau salah? Oke, salah. Baik. Kelompok yang ini nak, Pak Guru pilih. Oke, silakan. Alladzina hum. Oke ya, jawabannya salah. Ya. Lanjut, kelompok sini dulu. Nomor 4. Yang dimaksud? Coba, Marisa. Oke, jawabannya salah. Ya, kelompok yang ini. Ya, ada dia, silakan. Ya, jawabannya benar. Oke, kelompok sini nak. Coba, Quincy silakan. Iya, jawabannya benar. Ya. Baik, kelompok sini dulu ya. Coba, Marsa. Al-ma'un artinya oke, barang-barang yang berguna. Benar. Nah, sekarang ini terakhir. Coba Aca. Surat Al-Ma'un terdiri dari ayat. Salah. Bukan ayat ya. 7 ayat. Baik, untuk nomor 9, anak-anak boleh tunjuk tangan siapa yang mau jawab ya. Sebentar. Pak Guru pilih. Siapa ya yang belum pernah ya? Ini dulu, silakan. Dia adalah beramal untuk mendapatkan sebagian dari orang lain benar. Iya, jawabannya benar. Satu orang lagi. Parisa ya, silakan Parisa. Bukan, nomor 10 sekarang. Nomor 10. Jawabannya itu benar ya? Jawabannya benar. Oke, baik anak-anak semuanya sudah mengerjakan latihan soalnya dengan bagus ya. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan dan menambah ilmu yang terbaik itu kan. Pak Guru tulis di sini ayat 1 saja kan? Ayat yang lain kan nggak muncul, hanya ayat 1 aja. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Ini kandungan ayatnya apa? Nih ada di sini. Inilah kandungan ayat 1. Ayat 1 saja, kita bicara ayat 1 saja dulu ya. Ayat yang lain nanti. Kandungan ayat ini adalah ada sekelompok orang ya, ada orang-orang tertentu yang Allah anggap sebagai pendusta agama. Dia beragama Islam, tapi Allah anggap sebagai pendusta agama. Pendusta agama bisa juga diartikan dengan pendusta hari kiamat. Siapa mereka? Siapa mereka yang Allah bilang, yang Allah anggap sebagai pendusta agama? Siapa mereka? Itu nanti penjelasannya ada ayat kedua, ayat ketiga. Kita lihat ya. Sebelum Pak Guru tunjukin, kira-kira siapa itu pendusta agama itu? Siapa? Orang yang hadir anak yatim. Fadzali, apa ayatnya itu? Fadzalikal ladzi yadu. Pintar sekali ya. Pak Guru belum menjelaskan, dia udah tahu ya. Jadi orang yang pendusta agama itu adalah ayat itu. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Itulah orang yang menghardik anak yatim. Nah, mungkin ini dia ya. Ini dia. Ini kandungan. Mungkin dalam hati kalian
bertanya-tanya, dalam pikiran kalian bertanya-tanya, Pak, menghardik anak yatim itu maksudnya apa ya? Apakah kita bersuara keras ke dia? Hei, kamu, ke sana. Hei, kamu, lari. Hei, kamu, jangan duduk. Apakah seperti itu? Atau ada makna yang lain? Nah, itu termasuk juga makna menghardik itu adalah memang bersuara keras. Bersuara keras, bersuara tidak sopan, bersuara tidak santun, bersuara dengan kata-kata yang sewenang-wenang, berbicara dengan kata-kata sembarangan. Itu termasuk menghardik juga. Tapi ada tapinya. Tidak hanya sebatas itu saja. Termasuk juga menghardik itu adalah ini dia. Tidak peduli pada nasib anak yatim. Itu sama dengan menghardik juga. Menghardik secara tidak langsung. Ya, dia memang enggak menghardik secara bicara, secara omongan, secara kata-kata. Tapi dia biarkan saja. Dia acuh tak acuh. Dia enggak peduli. Itu sama juga dengan ya. Baik. Baik anak-anak, sebagai penutup pelajaran kita hari ini, Pak Guru minta beberapa orang di antara kalian ya untuk menyampaikan apa yang dia rasakan setelah mengikuti pelajaran ini. Contohnya, saya merasakan pelajaran hari ini sangat menyenangkan, saya sangat bahagia, ilmu saya bertambah, saya menjadi tahu cara membaca surat Al-Ma'un dengan tartil, saya bisa menerjemahkan surat Al-Ma'un, dan saya juga bisa mengetahui kandungan surat Al-Ma'un. Ya, boleh seperti itu ya. Boleh tunjuk tangan dulu. Kamila, silakan. Bagus, pintar sekali, tepuk tangan dong. Kamila. Ya, satu lagi. Silakan. Tambah benar, tambah bagus. Dan mengerti artinya dan memahami kandungannya ya. Oke, bagus, pintar sekali. Nah, sekarang Pak Guru minta kepada beberapa anak, nanti boleh menunjuk tangan, dia membacakan surat Al-Ma'un. Umpamanya dia membacakan ayat 1, 2, dan 3, lalu dia artikan. Oke, coba diulang. Aro'aital ladzi, artinya. Oke, baik. Sekarang siapa yang tahu ciri-ciri pendusta agama? Apa? 1. Tidaknya sholat, itu pendusta agama. Oke, boleh ya. Siapa? Siapa itu pendusta agama? Menghardik itu maksudnya seperti apa? Oke, apalagi? Biarkan negatif. Oke, termasuk juga adalah berkata kasar ya. Oke, baik. Pintar, bagus sekali ya. Biji pintar. Apalagi pendusta agama? Oke, orang yang tidak mau membantu fakir miskin, itu pendusta agama. Ya, baik, anak-anak. Oke, baik. Itulah penjelasan materi tentang surat Al-Ma'un ya. Alhamdulillah, Pak Guru melihat langsung anak-anak. Sebagian anak-anak sudah praktek langsung dan sudah bisa membaca surat Al-Ma'un dengan tartil, sudah bisa mengetahui arti surat Al-Ma'un, dan sudah bisa menjelaskan kandungan surat Al-Ma'un. Alhamdulillah, ini adalah sesuatu yang luar biasa ya, yang Allah anugerahkan kepada kita. Kita bisa memahami dengan baik ya. Baik, sudah? Baik. Oke anak-anak, waktu kita untuk belajar ini sudah selesai ya.
Sampai situ dulu ya, sampai situ dulu. Baik, sebentar. Oke, baik Pak Guru ulangi. Untuk pelajaran kita hari ini sudah cukup ya. Pak Guru berikan sedikit kesimpulan, sedikit ulasan biar kalian semakin paham. Ketika nanti kita di rumah membaca surat Al-Maun, di rumah ataupun di tempat lain, maka bacalah surat Al-Maun dengan bacaan yang tartil. Seperti yang sudah Pak Guru bimbing, seperti yang sudah Pak Guru ajari ya. Lalu anak-anak jangan lupa tetap menghafalkan artinya biar lebih mudah dipahami ya. Lalu anak-anak, di antara kandungan surat Al-Maun itu adalah Allah mengatakan bahwa ada sekelompok orang yang dianggap pendusta agama. Siapa mereka? Mereka adalah fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Itulah orang yang menghardik atau yang tidak peduli kepada orang yatim. Ya, wala yahuddu ala tu'amil miskin, dan tidak menganjurkan atau tidak berperan dalam memberikan makan kepada orang miskin. Lalu Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maun ini menjelaskan bahwa ada orang-orang yang dianggap celaka. Siapa mereka? Alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya. Alladzina hum yuraun, orang-orang yang riya dalam beramal. Wa yamna'unal ma'un, dan orang-orang yang enggan memberikan bantuan kepada orang lain. Nah, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah menggolongkan kita kelompok orang-orang yang soleh-soleha. Orang-orang yang selalu beribadah dengan baik. Orang-orang yang selalu taat kepada Allah. Orang-orang yang selalu bisa sholat dengan khusyuk. Dan kita terhindar dari hal-hal yang dibenci Allah. Seperti apa? Seperti mendustakan agama. Lalu seperti lalai dalam sholat ya. Baik, demikian dulu pelajaran favorit hari ini. Semoga untuk hari-hari berikutnya kita bisa memahami pelajaran dengan baik. Amin ya rabbal alamin. Yuk sama-sama kita membaca hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin.